Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Materi ini adalah lanjutan materi pekan lalu untuk mahasiswa Prodi Peternakan yang mengambil mata kuliah Mikrobiologi Peternakan. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan untuk berdoa. Berdoa selesai. Jangan lupa saya ingatkan untuk presensi di OCW. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia, yaitu nutrien dan faktor fisik. Untuk nutrien sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi apa sih fungsinya nutrien? Nutrien itu untuk menyusun sel dan sebagai sumber energi dari sel mikrobia untuk beraktivitas. Kemudian yang pada hari ini kita akan diskusikan adalah faktor fisik yang barangkali terdiri dari suhu, kemudian ketersediaan oksigen, pH, ketersediaan air, dan tekanan. Yang pertama adalah oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, mikrobia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah aerob. Artinya, untuk kehidupannya, mikrobia membutuhkan oksigen. Tanpa oksigen, dia tidak bisa hidup. Kemudian yang kedua adalah obligate atau strict anaerob. Yaitu mikrobia yang mati ketika terpapar oksigen. Jadi dia tidak boleh terpapar oleh oksigen. Jadi keberadaan O2 itu akan menyebabkan dia mati. Yang ketiga adalah aerotoleran anaerob. Jadi mikrobia tidak membutuhkan oksigen untuk mikrobia jenis ini, akan tetapi tidak mati ketika terpapar oksigen. Jadi dia toleran gitu terhadap keberadaan oksigen walaupun dia tidak butuh. Kemudian yang selanjutnya adalah fakultatif anaerob. Nah, untuk fakultatif anaerob, mikrobia tumbuh dalam keadaan ada atau tidak oksigen dengan penerapan strategi metabolisme yang berbeda. Jadi ketika ada oksigen dia akan melakukan sistem metabolisme A misalkan, sedangkan apabila tidak ada oksigen dia akan menggunakan lajur metabolisme yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah mikroaerofil, yaitu mikrobia yang membutuhkan sedikit oksigen. Berikut ini adalah gambaran bagaimana mikrobia tumbuh dengan keberadaan oksigen berdasarkan kelasnya tadi. Misalkan yang obligate anaerob, apabila kita letakkan mereka di ampul gitu ya, tabung reaksi untuk hidup, maka dia akan berada atau berkumpul pada bagian permukaan dari tabung. Sedangkan yang obligate anaerob dia akan berada di bawah karena dia tidak boleh terpapar dengan oksigen. Kemudian fakultatif anaerob dia akan berkumpul di atas walaupun ada sebagian yang berada di bawah karena dia bisa hidup dengan oksigen gitu ya. Kemudian yang aerotoleran anaerob itu dia akan berada di rata gitu ya, secara homogen baik di bagian atas, tengah, dan bawah dari tabung yang kita isi makanan gitu ya, dan di situ ada mikrobianya. Kemudian yang mikroaerofil dia akan berada sedikit di atas seperti gambar E ini. Jadi secara umum apabila kita gambarkan pada lingkungan gitu di mana letak mikrobia aerobik, maka dia akan berada di bagian atas, sedangkan yang anaerobik dia akan berada di bagian bawah. Jadi keberadaan byproduct dari produk metabolisme itu akan bersifat racun terhadap sel. Contohnya adalah hidrogen peroksida dan superoksida. Jadi mikrobia aerob mereka memiliki enzim katalase atau peroksidase dan juga superoxide dismutase atau SOD. Jadi katalase itu H2O2 gitu ya, dia bisa menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan oksigen. Sedangkan peroksidase itu juga sama, dia bisa menjadikan H2O. Kemudian SOD itu akan membentuk H2O2. Pada mikrobia strict anaerob,
atau yang tidak bisa terpapar oksigen, mereka tidak mempunyai enzim-enzim tersebut, sehingga dia akan mati ketika terpapar oksigen gitu ya. Kemudian yang mikrobia mikroaerofil, dia mengurangi jumlah enzim-enzim tersebut atau enzim yang sensitif terhadap oksigen ketika mereka karena mereka tidak membutuhkan banyak oksigen, tetapi mereka mampu untuk memproduksinya. Kemudian untuk mikrobia yang aerotoleran, mereka juga memiliki enzim ini, tetapi dalam kondisi aerobik gitu ya, mereka tidak menggunakan metabolisme ini. Karena range suhu untuk mikrobia hidup itu sangat besar gitu, jadi dia bisa hidup di mana-mana, baik itu di ocean atau samudra gitu yang suhunya kurang lebih 5 derajat Celcius, ataupun di tempat-tempat yang lebih dingin lagi gitu ya, misalkan di di kutub gitu ya, yang mungkin suhu hariannya 1-2 derajat Celcius saja. Kemudian di tempat-tempat yang beku gitu ya, tadi di kutub gitu ya, kemudian dan di tempat-tempat ekstrim dingin gitu, mereka tuh ternyata mampu hidup dan tumbuh gitu, karena dia memiliki tempat atau kantung yang bisa menampung air. Berikut ini seperti yang saya sampaikan pekan lalu gitu ya, ada kurva pertumbuhan. Jadi ada kondisi minimum, kemudian sini adalah kondisi optimum. Apa yang terjadi ketika mikrobia berhadapan dengan suhu minimum gitu ya. Jadi dia tidak akan berkembang, kemudian dia akan melakukan pembentukan membran gitu ya, yang menjadi gel gitu. Jadi akan membentuk gel. Kemudian karena membran selnya gel gitu, sehingga akan menyebabkan proses transportasi itu menjadi lambat, yang menyebabkan pertumbuhan tidak bisa terjadi gitu ya. Kemudian ketika suhunya mulai meningkat, di sini enzim dan reaksi enzimatis itu kemudian mengalami percepatan. Kemudian pada suhu optimum, itu enzim dan reaksi kimia di dalam tubuh itu akan maksimal gitu ya. Jadi lajunya itu akan maksimal. Sedangkan di titik ini titik maksimum gitu ya. Jadi suhu tumbuh bukan suhu tumbuh, di suhu maksimum. Nah, di sini terjadi denaturasi protein, kemudian membran plasmanya menjadi rusak, kemudian dia akan lisis sehingga selnya akan menjadi mati. Jadi ini adalah strategi mikrobia yang dilakukan oleh mikrobia ketika menghadapi situasi atau suhu yang berbeda-beda. Berdasarkan suhu tadi, jadi banyak gitu ya, banyak digolongkan banyak sekali mikrobia, tetapi at least ada yang namanya psikotrop, mesofilik, kemudian termofilik gitu. Jadi itu yang biasanya kita temukan secara umum. Tetapi apabila kita detailkan lagi, maka ada beberapa gitu ya. Jadi dia yang hidup di suhu minus 10 sampai dengan 20 derajat Celcius kita sebut sikrofilik. Kemudian yang hidup di 0 sampai 30 disebut sikrotrop gitu ya. Kemudian yang hidup di 10 sampai 50 kita sebut mikrobia mesofilik, kemudian termofilik di atas 40, dan hipertermofilik itu bahkan bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, ini sama, masih gambaran yang sama gitu. Jadi contoh-contoh yang sikrofilik itu adalah contoh mikrobianya adalah Polaromonas pacuolata. Kemudian yang mesofilik ada E. coli, jadi E. coli tergolong mesofilik. Kemudian ada termofilik, ada Bacillus stearotomipilus. Bacillus stearothermophilus. Kemudian yang hipertermofilik itu ada Thermococcus celer. Kemudian yang hipotermofilik lagi yang lebih tinggi lagi itu di sini ada contohnya Pyrolobus fumari.
Nah, kelompok mikrobia berdasarkan suhu. Jadi di sini ada sikrofilik atau kriofilik. Dia suhu optimal dia tumbuh di 15 derajat Celcius. Suhu minimalnya 0. Ini kemudian habitatnya relatively dia hidup di tempat yang suhunya itu konstan. Kemudian ada fakultatif sikrotrop, dia tumbuh di 25 sampai 30 derajat Celcius, tetapi dia juga bisa tumbuh di 0 derajat Celcius. Kemudian yang psikotrop ini dia memiliki range temperatur tempat dia hidup itu lebih lebar daripada sikrofilik. Kemudian cardinal temperature. Jadi ada beberapa suhu gitu ya, macam suhu di mana mikrobia itu akan beradaptasi. Misalkan di sini ada minimum temperature. Di sini dia adalah akan mengalami dorman gitu ya. Dia tidak akan hidup, tidak akan bergerak. Dan di bawah suhu ini dia tidak bisa lagi hidup gitu. Jadi mungkin mati. Kemudian ada yang disebut dengan suhu optimum. Di sini suhu di mana pertumbuhan terjadi paling cepat laju pertumbuhannya. Kemudian suhu optimum itu mendekati suhu maksimum daripada suhu minimum. Kemudian maksimum temperature ini adalah di mana pada suhu ini, di atas suhu maksimum ini, mikrobia tidak lagi mampu untuk hidup. Nah, cardinal temperature itu dibagi menjadi beberapa karakteristik gitu ya. Jadi setiap mikrobia itu dia memiliki karakteristik temperatur sendiri. Kemudian tidak fix, misalkan 27 tidak, tetapi dia hidup di range gitu ya. Jadi kita golongkan berdasarkan range tertentu dan dapat dimodifikasi. Jadi suhu minimum, optimum, maksimum ini itu sangat bisa dimodifikasi dengan cara kita mengatur atau merekayasa faktor-faktor yang lain. Kemudian ini adalah strict sikrofilik. Jadi untuk mikrobia strict sikrofilik itu ditemukan di lingkungan yang suhunya konstan dingin. Jadi sangat dingin gitu ya. Kemudian dapat dengan mudah kita bunuh atau dia akan mudah mati ketika dia dipaparkan di suhu ruang gitu ya. Kemudian untuk mempelajari mikrobia ini itu sangat sulit gitu ya. Karena apa? Kita harus ngopeninya itu sulit gitu karena kita harus membuat ruangan yang sangat dingin gitu untuk menumbuhkannya juga sama sehingga kita butuh investasi macam-macam. Kemudian karena kita misalkan apabila kita harus pindah-pindah lab ketika kita menangani mereka ini, jadi itu tidak boleh panas keadaannya, jadi harus tetap dingin. Kemudian media, kemudian peralatan juga harus didinginkan dulu sebelum digunakan. Jadi kalau pipet gitu ya, kita harus didinginkan dulu sebelum kita gunakan. Kemudian semua pekerjaan terkait dengan mikrobia strict sikrofilik itu harus dilakukan di ruang yang dingin. Contoh mikrobia dari golongan ini adalah genus Tipula, merupakan patogen, dia bersifat patogen terhadap rumput maupun tanaman. Contohnya di sini adalah winter wheat, gitu ya, jadi gandum winter. Kemudian si Tipula ini dia tidak dapat tumbuh pada suhu lebih dari 15 derajat Celcius. Jadi kalau udah musim panas itu dia tidak akan hidup. Kemudian ketika musim panas, dia akan mengalami dormansi, sehingga dia akan tidak beraktivitas gitu ya. Nah, keadaan dorman dari Tipula itu kita sebut dengan sklerotium. Kemudian yang kedua adalah sikrotrop. Jadi susu, kemudian produk-produk susu, kemudian sayuran, buah-buahan, ketika di refrigerator, itu dia bisa ada beberapa mikrobia yang bisa hidup, sehingga walaupun kita letakkan mereka di refrigerator, nanti lama-lama dia bisa ada jamurnya dan seterusnya gitu ya. Pertumbuhan dari bakteri maupun
jamur pada makanan itu tergolong, khususnya yang kita simpan di suhu yang rendah, itu tergolong psikotrop. Nah, keberadaan mereka ini itu bisa merubah kualitas dari makanan. Jadi, apabila ada yang patogen, maka dia bisa menjadi racun gitu ya. Dan itu sangat berbahaya apabila kita keracunan dari makanan. Proses pembekuan itu dapat menyebabkan atau mencegah pertumbuhan mikrobia walaupun tidak selalu proses pembekuan itu menyebabkan mikrobia mati. Jadi keberadaan glycerol, kemudian methyl sulfoxide atau DMSO setengah molar itu bisa masuk ke dalam sel dan mencegah dehidrasi dari sel. Kemudian keberadaan serum albumin, kemudian dextran itu dia tidak tidak masuk ke dalam sel, akan tetapi dia melindungi sel dengan cara menggabungkan gitu ya, atau nempel pada bagian permukaan sel, dan mereka ini gitu bisa mencegah kerusakan sel akibat dari proses pembekuan. Berikut ini adalah contoh dari mikrobia yang bisa tumbuh di suhu dingin. Ini adalah Disulfovirigus, Disulfovirigus oceanense, gitu ya. Dia hidup di suhu dingin. Kemudian ini juga ada moldy yogurt ataupun cheese yang kita simpan di refrigerator, itu juga bisa menyebabkan tumbuhnya jamur, gitu ya. Mungkin sering kita temukan. Mikrobia psikrofilik dia memiliki enzim ya. Enzim ini sama sebenarnya seperti enzim yang dimiliki oleh mikrobia yang hidup di suhu normal. Akan tetapi enzim-enzim tersebut gitu ya, dia tetap beraktivitas menjalankan fungsinya pada suhu yang di bawah normal. Jadi itu bedanya dengan mikrobia yang hidup di suhu normal. Nah, psikrofilik juga menghasilkan enzim yang beraktivitas optimal justru pada temperatur yang lebih rendah, gitu ya. Sedangkan ketika dipaparkan pada suhu ruangan, mereka akan mengalami denaturasi atau rusak. Kemudian, cara lain dari mikrobia psikrofilik ini untuk selamat dalam suhu dingin, gitu. Jadi mereka beradaptasi, yaitu dengan cara menjaga membran selnya, kehilangan atau membuat membran sel yang lebih longgar gitu ya, yang disusun oleh asam lemak. Nah, membran ini dia seperti plastik, karung plastik yang memiliki lubang-lubang gitu, dan dia menjaga yang berfungsi menjaga isi selnya. Struktur asam lemak yang menyusun membran psikrofilik ini adalah golongan asam lemak rantai panjang, dan dia saling berikatan satu sama lain. Dan asam lemaknya tadi itu terdiri dari asam lemak yang tidak jenuh, sehingga keberadaan struktur yang demikian menyebabkan membrannya itu tetap cair gitu. Artinya ini tidak mencegah pembekuan gitu ya, pada suhu-suhu yang rendah, sehingga mereka dengan cepat atau dengan gampang melakukan aktivitas metabolismenya, misalkan memasukkan makanan ke dalam sel, kemudian mengeluarkan makanan dari tubuh mereka, mengeluarkan sisa makanan dari tubuh mereka dengan gampang gitu ya, akibat struktur yang berbeda ini. Jadi untuk mikrobia psikrofilik itu dia tersusun, membran selnya tersusun oleh banyak asam lemak tidak jenuh. Kemudian termofil. Nah, mikrobia termofilik itu bisa hidup di suhu yang cukup tinggi. Jadi bisa jadi lebih dari 50 derajat Celcius. Kemudian kita bisa temukan fenomena mikrobia termofilik ini pada proses pembuatan kompos ataupun silase, di mana mereka bisa mencapai suhu 60-65 derajat Celcius. Kemudian bisa juga kita temukan di daerah-daerah vulkanik, kemudian sumber air panas, di mana di sana untuk mikrobia termofilik ini dia bisa hidup di suhu 55-70 derajat Celcius pada umumnya, dan tergolong dari genus Bacillus, kemudian Clostridium, kemudian Thermoacetomices, kemudian
Bacterium. Kemudian, kalau tadi kita sudah diskusikan bagaimana mikrobia beradaptasi terhadap suhu yang rendah, nah ini yang dilakukan mikrobia saat menghadapi suhu yang tinggi, gitu ya. Jadi enzim dan protein-protein lain yang dimiliki oleh termofilik ini, mereka justru stabil di suhu tinggi daripada lebih tinggi gitu ya, daripada mikrobia dari golongan mesofilik. Nah, justru makromolekul yang dimiliki oleh termofilik ini dia berfungsi optimal di suhu yang tinggi. Kemudian mikrobia ini mereka memiliki enzim yang stabil pada suhu tinggi atau heat stable. Kemudian ribosom dari mikrobia ini juga bekerja pada suhu yang lebih tinggi. Hanya beberapa asam amino, perubahan asam amino gitu ya, itu jadi sedikit aja bedanya pada dibandingkan bakteri atau mikrobia mesofilik. Perubahan beberapa asam amino pada proteinnya itu menyebabkan dia stabil di suhu yang tinggi. Kemudian keberadaan garam pada ikatan protein itu juga menyebabkan salah satunya menyebabkan mikrobia termofilik itu menjadi lebih tahan di suhu yang tinggi. Kemudian berbeda dengan tadi mikrobia sikrofilik gitu yang memiliki asam lemak rantai panjang yang tidak jenuh gitu ya. Nah, pada membran termofilik dia memiliki atau kaya akan asam lemak yang jenuh yang menyebabkan membrannya itu tetap stabil pada suhu yang tinggi. Jadi tidak hanya stabil membran selnya tetapi dia juga berfungsi dengan normal. Kemudian keberadaan asam lemak yang tidak jenuh ini itu menyebabkan ikatan hidrogen pada asam lemaknya itu lebih kuat dibanding asam lemak tidak jenuh yang menyebabkan atau akibatnya itu akan berimplikasi pada stabilitas membran selnya. Kemudian DNA dari termofilik ini juga dia memiliki kandungan pasangan CG itu juga lebih tinggi dibanding AT yang juga menyebabkan mereka lebih tahan terhadap temperatur yang tinggi. Secara umum mikrobia seperti yang saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya, dia digolongkan menjadi sikrofilik, kemudian mesofilik, dan termofilik. Nah, untuk sikrofilik dia tumbuh di suhu 15 derajat Celcius atau lebih rendah. Walaupun ada sikrotoleran gitu ya, beberapa mikrobia yang bisa hidup 20-40 derajat Celcius tapi juga bisa tumbuh di suhu yang rendah. Nah, mereka ini tidak digolongkan sebagai sikrofilik tetapi mungkin digolongkan di psikotrop gitu ya. Kemudian mesofilik ini hidup rentangnya 20-45 derajat Celcius. Kemudian dia bisa bertahan juga hidup di suhu yang hanya 15-20 derajat Celcius. Kemudian termofilik itu optimal kehidupannya di suhu 55 derajat Celcius atau lebih tinggi. Dan beberapa hipertermofilik gitu ya, dia hidup di suhu 80 derajat Celcius bahkan lebih. Ini beberapa golongan dari arke yang bisa kita temukan di hidup di sumber air panas gitu ya. Kemudian di laut yang dalam, kemudian tempat-tempat yang memiliki suhu yang tinggi lainnya. Ya, berikut ini adalah suhu di mana terjadi atau suhu yang dicapai ketika kita melakukan pembuatan kompos gitu ya. Jadi dia akan naik pada hari-hari awal sampai optimal hampir bahkan 60 derajat Celcius, kemudian akan kembali normal. Nah, setelah dia kembali dingin, nah ini berarti sudah matang, komposnya sudah bisa digunakan untuk pupuk organik. Jadi pada temperatur yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius itu adalah mikrobia mesofilik menjadi tidak terlalu kompetitif dan digantikan dengan mikrobia dari golongan
termofilik, di mana mereka ini suka sekali terhadap panas gitu ya. Nah, ketika suhunya 55 derajat Celcius atau bahkan lebih gitu ya, banyak dari mikrobia saat kita pembuatan kompos ya, yang termasuk di dalamnya mikrobia yang patogen yang bisa menyebabkan bersifat patogen pada tanaman ataupun manusia itu menjadi mati gitu ya. Nah, karena temperatur bisa mencapai di suhu 65 derajat Celcius, mikrobia pada pembuatan kompos itu akan menyebabkan atau membunuh banyak macam dari mikrobia gitu ya, sehingga proses dekomposisi menjadi cepat gitu ya. Kemudian ketika kita membuat kompos, ketika suhunya sampai 65 derajat Celcius, maka itu sekali-kali perlu kita buka untuk sirkulasi udaranya gitu ya, atau untuk aerasi. Kemudian kita mix lagi komposnya sehingga temperaturnya tidak melebihi 65 derajat Celcius. Karena kalau udah sampai lebih dari 65 derajat Celcius itu bisa menyebabkan kematian mikrobia. Jadi pada fase termofilik tadi, temperatur yang tinggi itu akan menyebabkan atau mengakselerasi degradasi protein, lemak maupun karbohidrat kompleks seperti selulosa, kemudian hemiselulosa, dan struktur-struktur lainnya atau molekul struktur lainnya yang dimiliki oleh tanaman. Ya. Kemudian ketika energinya mulai berkurang, gitu, suplai energinya mulai berkurang, maka suhu kompos itu akan secara gradually dia akan menurun. Nah, kemudian setelah dia menurun, maka yang mengambil alih pekerjaan adalah golongan mikrobia mesofilik, gitu. Jadi dia berganti peran. Nah, pada fase ini kita sebut dengan fase curing atau pematangan, sehingga organik matter atau bahan organik yang belum terurai itu diuraikan oleh mikrobia mesofilik ini. Kemudian mikrobia yang survive atau selamat ketika menghadapi situasi pembuatan kompos tadi. Jadi ketika kondisi menjadi tidak disukai atau tidak cocok untuk beberapa golongan mikrobia, misalkan di sini adalah Bacillus, itu dia membentuk endospora seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Sehingga dia membuat dinding sel yang tebal gitu ya, dan dia resisten terhadap panas maupun dingin maupun kekeringan serta tanpa ada makanan. Nah, ketika lingkungan kembali cocok untuk mereka hidup, maka dia akan kembali hidup. Nah, di mana pada suhu 40 derajat Celcius atau lebih, itu mikrobia termofilik yang mengambil alih pekerjaan. Sehingga populasi mikrobia selama proses pembuatan atau pada fase ini, itu didominasi oleh mikrobia dari genus Bacillus. Si Bacillus ini gitu ya, mereka itu bisa hidup di suhu 50 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian tadi kenapa di kompos itu kita harus lakukan aerasi? Karena ketika mencapai lebih dari 60 gitu derajat Celcius, maka si Bacillus bisa mati juga gitu. Jadinya kita harus lakukan aerasi sehingga proses dekomposisi tetap berjalan dengan baik, karena ketika mencapai 60 atau lebih si Bacillus akan mati. Berikut ini adalah gambaran dari mikrobia Bacillus gitu yang hidup di suhu yang cukup tinggi ketika proses pembuatan kompos. Kemudian pada suhu yang tertinggi ketika kita membuat kompos, itu bakteri yang dari genus Thermus itu kita temukan gitu, banyak ditemukan oleh peneliti gitu ya, itu ternyata dari golongan Thermus gitu yang bisa ditemukan ketika kompos mencapai suhu tertingginya. Pada
Jadi proses pembuatan kompos sebenarnya ada dua fase, ada fase aktif, ada fase pasif gitu. Nah, ketika di fase aktif yang suhunya tinggi ini, itu beberapa mikrobia gitu ya, itu menemukan atau terlibat dalam proses dekomposisinya. Termus itu pertama kali ditemukan di hot spring gitu, di sumber air panas di Yellowstone National Park, Wyoming, dan dia juga ada di sana ternyata. Artinya golongan dari mikrobia termus ini memang mereka hidup di suhu yang tinggi. Kemudian tempat lain di mana kita bisa menemukan si thermophilic itu di misalkan gitu ya, di deep sea thermal vent, kemudian di manure dropping atau di tempat penampungan kotoran gitu, kemudian di kompos gitu ya. Itu tempat yang cocok untuk kehidupan si thermophilic. Kemudian adalah protozoa. Protozoa itu merupakan salah satu sering disebut gitu ya, salah satu hewan yang mikroskopik gitu ya. Mereka banyak ditemukan di air atau uap air ketika pembuatan kompos, tetapi mereka memainkan peranan yang kecil gitu dalam proses dekomposisi. Nah, protozoa ini mendapatkan makanannya sama seperti bakteri mendapatkan makanan. Jadi mereka menggunakan bahan organik juga gitu. Akan tetapi protozoa juga memakan bakteri maupun jamur. Jadi dia juga selain makan dengan cara bakteri, dia juga memakan bakterinya itu sendiri gitu ya. Nah, berikut gambaran contoh dari protozoa gitu ya. Selain protozoa terdapat juga fungi gitu, jamur dan yeast ya. Jadi mereka ini secara kolektif juga berperan terhadap pembuatan kompos. Nah, mereka ini apa yang mereka lakukan ketika proses pembuatan kompos? Jadi mereka melakukan atau mendekomposisi dari polimer yang sulit dipecahkan atau di breakdown oleh bakteri yang terdapat di dalam tanah maupun kompos gitu ya. Jadi dalam pembuatan kompos, si jamur itu melakukan peranan yang cukup penting karena mereka bisa menghancurkan bagian-bagian bekas tanaman yang sulit dihancurkan oleh bakteri gitu ya. Kemudian setelah mereka hancurkan, itu biasanya dilanjutkan oleh bakteri untuk proses dekomposisinya. Kemudian mereka juga tersebar dalam bentuk banyak sel gitu ya. Kemudian membentuk filamen-filamen, dan mereka ini juga bisa merusak residu dari bahan organik atau bukan merusak gitu ya, menghancurkan bahan organik yang terlalu kering, kemudian bersifat asid atau asam, ataupun mengandung nitrogen yang rendah yang dimana bakteri tidak bisa melakukannya. Selanjutnya adalah berdasarkan nilai pH. Kalau tadi berdasarkan suhu, jadi ini faktor yang kedua adalah pH. pH seperti yang sudah kita ketahui itu rentangnya 0 sampai 14 gitu ya. Kebanyakan dari makhluk hidup itu tumbuh di pH netral. Nah, untuk mikrobia itu biasanya memiliki rentang pH yang pendek atau kecil gitu, rentangan berdasarkan nilai pH ini. Kebanyakan dari mikrobia juga tidak bisa tumbuh di bawah di bawah pH 4 dan di atas pH 9. Untuk internalnya sendiri gitu, internal bodinya dia memiliki pH yang netral. Pada bagian-bagian tertentu gitu ya, dia juga bisa menghasilkan produk yang mengubah nilai pH dari selnya gitu ya. Tetapi mereka membutuhkan buffer untuk aktivitasnya. Jadi ini adalah pH. Berdasarkan pH ada pH 2 gitu ya.
kemudian mungkin 2 sampai berapa gitu, sampai 2 ke 7 itu kurang lebih 5 gitu ya, kemudian di netral dan basah. Ini kondisi mikrobia, data golongan mikrobia berdasarkan nilai pH. Kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama adalah asidofilik gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya asid, dia hidup di pH yang cukup rendah, bisa hidup di 1 sampai 5,5 pH-nya. Kemudian karena pH-nya sangat rendah, maka dia membutuhkan ion hidrogen untuk integriti atau menjaga integritas dari membran selnya. Dia tidak bisa hidup di pH yang netral. Kemudian yang kedua adalah neutrofilik gitu ya. Dia tumbuh di pH 5,5 sampai 8,5. Kemudian yang hidup di kondisi basah kita sebut dengan alkalofilik gitu ya. Hidup di pH 8,5 sampai 11,5. Nah, di sini dia harus menghasilkan proton untuk membentuk amonia dengan cara mendegradasi asam amino. Beberapa golongan bakteria berdasarkan nilai pH, kita ada Thiobacillus yang bisa hidup di pH sampai dengan 1 gitu ya, dan hidup optimal di pH 2 sampai 2,8. Sedangkan di pH netral dia bisa mati gitu ya. Maksimal pH-nya 4 sampai 6. Kemudian E. coli ini hidup di pH 4,4, kebanyakan dia atau optimal tumbuh di pH 6 sampai 7 dan maksimal pH-nya di 9. Kemudian kita ambil satu contoh yang basah gitu ya. Ada Nitrobacter pH optimal dia tumbuh 6,6 sampai 8,6 dan bisa hidup di pH yang sangat tinggi atau cukup tinggi sekitar 10. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan aktivitas air dan atau tekanan osmosis. Pada umumnya sel membutuhkan jumlah air bebas yang cukup gitu ya untuk melakukan proses metabolisme. Ketika dihadapkan pada lingkungan yang hipertonik atau konsentrasinya tinggi, tidak sedikit dari sel yang tidak dapat tumbuh. Beberapa mikrobia mampu tumbuh di tempat yang hipertonik dengan cara mensintesis molekul-molekul yang cocok untuk menghadapi lingkungan yang hipertonik. Contohnya adalah kolin, kemudian prolin, kemudian betain, ataupun asam glutamat. Nah, ini mereka hasilkan atau mereka produce atau mereka sintesis oleh mikrobia-mikrobia yang tahan di tekanan osmosis yang tinggi, yang menyebabkan tetap berfungsi gitu ya. Mikrobia tetap berfungsi di tekanan yang tinggi, di tekanan osmosis atau konsentrasi yang tinggi. Genus Staphylococcus itu sebagai contoh yang baik untuk menggambarkan mikrobia yang tahan terhadap tekanan osmosis gitu ya. Mereka tumbuh di kulit, kemudian di mana di kulit tersebut banyak terdapat garam gitu ya. Nah, si Staphylococcus itu dia bisa mentoleransi keberadaan garam hingga 10%. Itu bisa dibayangin, berarti asin sekali gitu ya. Atau sangat tinggi konsentrasi cairannya. Sebagai contoh, kemarin sudah saya sampaikan, mereka bisa hidup di media agar yang memiliki kandungan garam 7,5% gitu ya. Kemudian di mana di kondisi tersebut mikrobia-mikrobia lain itu tidak bisa tumbuh, sehingga media dengan media garam yang tinggi ini itu sangat cocok untuk kehidupan si Staphylococcus. Beberapa mikrobia justru dia membutuhkan tekanan osmotik yang sangat tinggi untuk tumbuh. Contoh, dan kita sebut dengan halofil gitu ya. Contohnya adalah Halobacterium halobium yang tumbuh di laut mati, kemudian di Great Salt Lake atau Danau Great Salt gitu ya. Kemudian daerah-daerah dataran yang memiliki kandungan garam yang tinggi. Justru mereka tidak bisa hidup ketika kandungan garam di daerah tersebut kurang dari 3 molar. Kemudian ada juga yang ekstrim halofil, kita bisa sebut dia ekstrim halofil, di mana mikrobia jenis ini dia beradaptasi atau hidup dengan baik ketika
terpapar konsentrasi garam yang tinggi. Karena mereka membutuhkan garam tersebut untuk tumbuh, atau kita sebut juga dengan obligate halofil. Kemudian ada fakultatif halofil, tidak seperti obligate halofil gitu, dia tidak membutuhkan garam yang terlalu tinggi, jadi maksimal 2% saja. Nah, keberadaan garam tersebut itu sudah cukup untuk menghambat pertumbuhan dari mikrobia-mikrobia lain. Jadi ini gambaran sel ketika terpapar garam yang tinggi. Gambar A itu adalah sel yang diletakkan atau berada di larutan isotonik. Jadi normal sel gitu ya. Di bawah kondisi ini, tekanan osmosis di dalam sel itu setara dengan keberadaan garam 0,85% atau kandungan NaCl-nya 0,85%. Kemudian ketika sel kita paparkan pada garam hingga 10% NaCl, itu maka akan terjadi plasmolisis. Jadi sel akan mengalami pengkerutan gitu ya pada solusi atau larutan yang hipertonik. Nah, jika konsentrasi dari larutan ini dipertinggi lagi, maka sel akan mengalami kekurangan cairan. Jadi cairan selnya akan keluar dari sel, sehingga pertumbuhan dari sel itu terhambat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila dirasa channel ini bermanfaat, silakan di subscribe, kemudian di like videonya, kemudian di share ke teman-temannya. Saya kira cukup. Sampai jumpa pekan depan atau di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.